Saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Lentera Sabda, Rabu 21 Februari 2024. Perikop yang akan kita bahas adalah perikop tanda Yunus dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Mari kita baca ayat 32. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Saudara-saudari terkasih, untuk memahami sebuah perikop atau ayat dalam Alkitab, kita perlu melihat konteksnya. Maka kita kembali kepada perikop sebelum perikop ini, yaitu ada perikop Yesus dan Beelzebul. Yesus yang mengusir setan dituduh oleh para musuhnya menggunakan kuasa setan untuk mengusir roh jahat. Jadi kelihatan sekali betapa oknum pemimpin agama Yahudi pada saat itu menuduh Tuhan Yesus dengan tuduhan yang tidak berdasar. Kemudian Yesus dengan sangat wajar ketika banyak orang berkerumun bersabda, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Nah, Nabi Yunus mewarta kepada bangsa asing, kepada orang-orang di Niniwe. Tetapi justru orang-orang kafir itulah yang membuka hati kepada tanda mukjizat dari Allah yang diwartakan oleh Nabi Yunus dengan bertobat. Nah, apa yang bisa kita gali dari perikop ini? Jangan-jangan kita itu sudah sebenarnya sering mendapat tanda-tanda mukjizat-mukjizat dari Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita gagal menangkap tanda-tanda kebaikan Tuhan itu. Tuhan sudah banyak memberikan kepada kita karunia-karunia, walaupun itu tampaknya sederhana, tetapi rutin sampai sekarang masih kita terima. Kasih dari keluarga kita, kasih dari sahabat kita sekomunitas, atau teman-teman kita di kantor, teman-teman kita di sekolah, di tempat kuliah, dan sebagainya. Rezeki yang cukup lancar, kesehatan yang masih kita miliki. Ya, jadi sebenarnya kita tidak kekurangan tanda kebaikan dari Tuhan. Tetapi apakah kita mensyukuri tanda itu? Apakah kita punya hati yang terbuka seperti hati bangsa-bangsa yang kafir, seperti orang di Niniwe dan juga Ratu dari Selatan yang menerima Salomo sebagai Raja Israel yang bijaksana? Jadi mari saudara-saudari kita membuka hati kita untuk melihat dan menerima tanda-tanda kebaikan Tuhan yang sering kita terima, tetapi selama ini mungkin kurang kita sadari atau malah kita abaikan. Pertobatan salah satunya terjadi ketika kita lebih mudah bersyukur atas apa yang kita sudah terima atau sedang terima, daripada kita mengeluh tentang hal-hal yang belum kita terima saat ini. Keluarga kudus menyertai kita, dan berkat Allah menguatkan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.